Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Karim Foksas. Dan pertama-tama sebelumnya kita sholawat serta salam kita panjatkan kepada hariban Ayahanda Guru Mursyid dan Abanda Guru yang senantiasa membimbing kita di dalam kolbu. Pertemuan di malam ini kita ngobrol dengan narasumber yang ahli kitab gundul yang bernama Buya Syafi'i. Jadi begini Buya, tentang perang akhir zaman, menurut Anda itu seperti gimana? Perang akhir zaman itu Maksudnya perang akhir zaman, perang nuklir apa ya apa? kan ada satu kisah turunnya Dajjal Al-Masih, dan ada satunya lagi turunnya Isa Al-Masih. Pengertiannya itu seperti apa? Mohon coba jelaskan. Ini saya mau buka, ada sebuah hadis di kitab Jami'us Shaghir nomor berapa ini? Halaman 113. Ala udisukum hadisan anid dajjal ma hadasa bihi nabiyun qaumahu annahu a'wara wa annahu yaji'u ma'hu tamsal jannah wan nar fallati yafu annahal jannah ya annar wa inni ungdirukum kama angdar tuhu angdar piye angdarahu nuh qomahu an Abi Hurairah sahih. Jadi apa narani? Saya menceritakan hadis tentang Dajjal akan datang. Tidak ada satu nabi pun kecuali juga bercerita bahwasanya Dajjal itu akan datang. Dajjal itu dikisahkan mempunyai mata satu dan dia membawa surga dan neraka. Jadi surganya Dajjal itu pada hakikatnya nerakanya Gusti Allah. Saya memberi kabar sedih kepadamu, begitu juga Nabi Nuh kepada kaumnya. Seperti itu. Di hadis Turmudi, hadis Bukhari, Ahmad dan Turmudi, bahwasanya dia tidak akan muncul di muka bumi seluruhnya kecuali akan muncul di muka bumi seluruhnya kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah serta Baitul Maqdis. Kalau tiga tempat tersebut tidak akan didatangi Dajjal. Terus hadis yang lain, Dajjal menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu 40 hasta. Ini hadis yang lain. Terus hadis lain lagi, lama Dajjal di muka bumi 40 hari, satu hari sama dengan 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan dibunuh Nabi Isa. Ini juga hadis riwayat Muslim. Terus barang siapa yang menemuinya maka baca awal surat Al-Kahfi. Ia keluar antara Syam dan Irak. Nah itu. Ia berada di bumi 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 bulan. 1 hari seperti seminggu. Ia datang iki.
ia datang seperti mendung yang ditiup angin, nanti banter. Ini banyak hadis-hadis yang tentang Dajjal. Ia mengajak kaum dan kaum mengimaninya. Ia mengabulkan doanya. Ia memerintah langit, maka turunlah hujan. Menyuruh bumi, maka tumbuh tumbuhan. Lalu Allah menurunkan Isa alaihissalam. Lalu Allah menurunkan Ya'juj Ma'juj. Nah, di hadis lain lalu Nabi Isa dan sahabatnya wis banyaklah tentang Dajjal. Intinya kalau melihat cerita hadis Al-Quran secara letterlet, ya saat ini belum datang. Tetapi kalau kita pahami bahwasanya semuanya itu isyarah, ya sudah ada Dajjal itu. Dajjal bermata satu, maksudnya bagaimana? Jadi pandangan kita ke arah akal dan panca indera belaka di dunia ini kan dibatasi akal dan panca indera. Dan sebetulnya ada yang lebih tinggi dari itu, yang akal dan panca indera terbatas, tetapi ada yang namanya rohani, roh, yang sesungguhnya asal kita adalah roh. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka sekarang cenderung seluruh dunia itu cuma mengurusi masalah akal dan panca indera, istilahnya dalam materialistis. Jadi kita diarahkan ke arah materialistis, hedonis, seperti itu. Jadi seakan seluruh dunia arahnya untuk menguasai ekonomi. Coba kita lihat perang antara Rusia dan mana itu? Rusia biasa itu? Ukraina. Ukraina. Ceritanya itu kan ya ending-endingnya masalah ekonomi. Amerika, kenapa? Sejak dulu sampai sekarang nggak henti-hentinya pengen menguasai dunia. Ya intinya masalah ekonomi. Kalau kita pikir seluruh dunia itu seakan-akan dikuasai oleh segelintir orang, dengan adanya uang kertas, seluruh dunia ini diatur melalui uang kertas itu. Yang untung mereka, tapi kita disuruh mencari uang sebanyak-banyaknya. Hati negara disuruh menarik uang-uang rakyat, majeki rakyat yang disuruh kerja mencari uang banyak sekali. Dari situ sudah kita, padahal orang kecil ini habis-habisan, seakan-akan arahnya untuk mendapatkan dunia, sehingga ilmu rohani pun nggak terurusi. Fokus kita untuk mengurusi masalah dunia saja. Sudah mulai barat sampai timur arahnya ke situ. Terus ini ada teknologi, terutama HP. Kita lihat aja di sekitar kita. Anak-anak sekarang waktunya habis cuma fokus HP, tidur, malam tidak tidur, game, sekolahnya amburadul, ibadahnya nggak karuan. Dari segitu aja kita sudah diarahkan ke arah materialistis. Apalagi mungkin 10 tahun ke depan akan rusak dunia ini. Jadi bisa jadi memang Dajjal sudah menguasai dunia lewat gelombang, terutama yang kasat mata, gelombang HP yang kita punya itu. Tapi sebelumnya sebetulnya itu sudah dirancang, bukan masalah HP, sistem ekonomi, sistem politik. Termasuk COVID kemarin sudah dirancang seluruh dunia bagaimana menguasai dunia ini. Nah itulah. Jadi kalau Dajjal
cuma satu orang yang bermata satu datang ke sini bungur saya pukuli sama orang banyak. Jadi tidak mungkin itu berupa, kalau secara akal kita sekarang nggak mungkin berupa fisik. Jadi memakai gelombang, ya, gelombang yang dipancarkan lewat HP ini sudah menyasar ke pribadi orang-orang sehingga bisa merubah orang yang asalnya wataknya baik, tidak baik, dan seterusnya. Lihat aja 5 tahun, 10 tahun ke depan. Manusia akan rusak karena terbawa arus oleh dunia. Lihat aja di Indonesia, netizen ini maha benar. Salah sedikit dihabisi seakan netizen itu yang benar. Pada mengakui beragama tapi tidak bertuhan. Sehingga merasa dirinya inilah Tuhan yang paling benar. Seperti itu kalau melihat Dajjal. Berarti kesimpulannya Dajjal itu sekedar gelombang berarti ya. Ya kalau melihat seperti sekarang ini keadaannya Dajjal itu cuma isyarah saja bahwasanya kita akan dipengaruhi ke dimensi bawah sadar dengan cara apapun. Yang terutama memang gelombang dengan sistem yang masif, terstruktur. Nah, berarti yang bisa memerangi hanyalah Isa Al-Masih, dan di bawah itu ada peran penting Imam Mahdi juga. Gimana? Karena teknologi bawah sadar ini sudah dikuasai oleh mereka, dan teknologi yang fisik juga dikuasai oleh mereka. Jadi kita ini nggak akan mampu untuk perang secara teknologi fisik atau teknologi metafisik. Salah satunya yang bisa memerangi ini hanya teknologi metafisik ultra, hanya itu, tidak ada lain. Karena yang keduanya secara teknologi fisik dan teknologi fisik yang alam bawah sadar dikuasai mereka sudah. Oke, baik, kita garis bawahi karena ya di sini juga tempat umum. Ya kita mau gak mau walaupun 1 ayat 2 ayat supaya agar tercurahkan bagi yang menonton video ini. Yang kita ya kesimpulan saja, bisa saja ya saya utarakan tadi, yang namanya Isa Al-Masih itu adalah gelombang atas sadar yang satu saat nanti gelombang tersebut akan digelontorkan oleh seorang pimpinan, imam yang dikatakan imam pimpinan, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk dan mempunyai bala tentara yang diperintahkan untuk memancarkan gelombang-gelombang atas sadar, sehingga gelombang atas sadar ini akan berperang dengan gelombang bawah sadar, sehingga bawah sadar akan kalah, dan keadaan tatanan sistem seluruh dunia baik ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan akan menjadi baik kembali secara fisik, semoga ke depan seperti itu, sehingga umat manusia akan kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan ridho dan diridhoi. Semoga saja ke depan seperti itu. Amin, amin, amin. Baiklah, kita akhiri cukup sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Silakan dipelajari secara nalar ilmiah dan harus kalian praktekkan sendiri nanti. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.